berkuasa, surga bumi nyatakan. Tuhan kataku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Selamat siang Pak, saya izin mewawancarai Bapak. Saya ingin mengajukan pertanyaan, hanya 4 pertanyaan Pak. Yang pertama, sebagai penggembala umat, apakah makna Paskah sama atau berbeda untuk jemaat yang berbeda-beda golongan usianya? Untuk makna Paskah, apakah untuk yang beda golongan usia itu apakah berbeda? Harusnya sama sih. Sebenarnya sama, mau yang kecil, mau dari youth, teens, remaja maupun yang udah dewasa secara usia pun maknanya sama, yaitu memaknai besarnya kasih Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Yang harusnya kan kita yang menderita nih, yang harusnya kita yang dihukum, tapi karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita mau merayakan itu. Sebenarnya itu yang kita rayakan, Paskahnya itu. Jadi semua, yang kecil, yang dewasa, yang remaja, yang muda, semua maknanya sama. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua, mengapa kebangkitan Yesus menjadi inti dari iman Kristen dan perayaan Paskah? Kenapa kebangkitan Yesus atau Kristus itu jadi inti? Karena kalau cuman misalkan yang hari ini, misalkan kita merayakan Jumat Agung. Nah, kalau cuma sampai berhenti pada itu, Tuhan nggak bangkit, maka sia-sia yang kita imani. Kita nggak bisa mengimani bahwa Dia itu sebagai Tuhan. Justru kebangkitannya itu yang akhirnya membuat kita percaya, oh iya, Dia Tuhan, Dia berkuasa atas maut. Yang tadinya sudah mati, bangkit lagi. Jadi itu yang membuat kita punya harapan baru. Nah, itu tuh inti dari Paskah itu. Dan itu juga jadi inti dari iman kita. Jadi iman kita nggak sia-sia karena Tuhan bangkit. Kurang lebih seperti itu sih. Seperti itu Pak. Iya, betul. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana gereja mengajak jemaat untuk lebih menghayati makna Paskah, terutama generasi muda? Khusus untuk generasi muda, ajakannya sih lebih ke mau me-encourage untuk teman-teman muda yang lebih membangun keintiman dengan Tuhan lagi sih. Ya, dengan rutin membaca Alkitab, membuat schedule bacaan Alkitab secara teratur setiap harinya, dan juga mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, itu sebagai salah satu ajakan sebenarnya untuk generasi muda untuk bisa memaknai Paskah atau kebangkitan Tuhan itu. Jadi dianjurkannya ya supaya membangun untuk keintiman dengan Tuhan, bangun koneksi dengan Tuhan. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak sebagai pendeta bagi umat Kristen dalam menyambut dan merayakan Paskah tahun ini? Harapannya tentu banyak orang akhirnya diingatkan kembali bahwa Tuhan itu tuh sangat mengasihi setiap orang, pribadi lepas pribadi itu Tuhan sangat mengasihi. Jadi harapannya jangan sampai, khususnya anak-anak muda, jangan sampai ada yang merasa bahwa dirinya nggak berharga, jangan sampai ada yang merasa bahwa dia rendah diri. Justru melalui Paskah ini harusnya kita disadarkan, diingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat maka Tuhan mengasihi kita. Enggak, dalam kelemahan pun Tuhan mengasihi kita. Dalam kekurangan kita pun Tuhan mengasihi kita. Itulah maknanya Paskah. Dan itu juga yang pengen diingatkan kepada teman-teman muda-mudi, supaya ingat kasih Tuhan itu loh. Kita berharga, kamu berharga di mata Tuhan. Baik Pak, segitu dulu pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama, thank you. Thank you. Tuhan yang sudah memberi kemenangan, Tuhan yang sudah menang Tuhan. Terlebih lagi kami ya Tuhan, Tuhan memberi kemenangan itu bagi kami, sehingga kami menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami hadapi bersama dengan Tuhan. Sakit penyakit kami dengan bilur-bilur Yesus, kami terima kesembuhan yang sempurna ya Tuhan. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves.
where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still.